Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Adrana Kasa dengan NIM A3212027 kelas A. Di sini saya membahas pada mata kuliah Kriminologi Hukum. Pertama, teori anatomi. Teori anatomi adalah teori yang mempelajari struktur dan susunan tubuh organisme, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya. Anatomi juga mempelajari hubungan antar bagian-bagian tubuh tersebut. Yang kedua, teori strain theory adalah teori sosiologi yang menjelaskan mengapa seseorang melakukan perilaku menyimpang. Teori ini dikembangkan oleh Robert Camerton, seorang sosiolog Amerika pada tahun 1938. Terus yang ketiga, teori asosiasi diferensial adalah teori yang menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari dari lingkungan sosial. Perkembangan teori ini yaitu seseorang akan menjadi penjahat jika bergaul dengan penjahat. Yang keempat, teori kontrol sosial adalah teori yang menjelaskan mengapa orang mematuhi hukum dan tidak melanggarnya. Teori ini juga disebut teori pengendalian sosial. Yang kelima, containment theory adalah teori yang menjelaskan bagaimana individu dapat menahan diri dari perilaku kriminal. Asumsi teori ini yaitu individu secara alami ingin memuaskan keinginannya melalui kejahatan. Terus yang keenam, teori labeling adalah teori sosiologi yang menjelaskan pemberian label kepada seseorang yang dianggap menyimpang. Teori ini menjelaskan bahwa penyimpangan tidak melekat pada tindakan, tetapi pada kecenderungan masyarakat yang memberi label negatif kepada minoritas. Yang ketujuh, teori konflik adalah teori sosiologi yang melihat masyarakat sebagai arena persaingan dan ketidaksetaraan sosial. Teori ini memandang bahwa perubahan sosial terjadi karena konflik, bukan penyesuaian nilai-nilai. Yang selanjutnya, kegunaan dan manfaat dari kriminologi. Yang pertama itu manfaat pribadi, bisa mengelakkan diri agar tidak termakan oleh kejahatan dan tertunda agar dapat menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan. Yang kedua, manfaat masyarakat, memberi kesadaran bahwa pada dasarnya kejahatan merugikan dan membahayakan masyarakat, sehingga masyarakat secara keseluruhan bertanggung jawab juga atas timbulnya kejahatan dan bukan monopoli polisi, jaksa, dan pegawai lembaga permasyarakatan saja. Yang ketiga, manfaat ilmiah, perkembangan kriminologi akan berpengaruh bagi perkembangan dan kemajuan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Terus pengertian kejahatan, pokok penyelidikan kriminologi adalah kejahatan yang dilakukan orang-orang yang melakukannya. Secara etimologi, kejahatan adalah perbuatan atau tindakan yang salah yang dilakukan oleh manusia. Berarti secara etimologi ini kejahatan itu dilakukan oleh manusia dan bukan hewan. Terus menurut Herbert Baker pada tahun 1968, kejahatan adalah sebuah artefak sosiopolitik, bukan fenomena alami. Kita bisa mendapati kejahatan sebanyak atau sesedikit mungkin, bergantung pada apa yang kita anggap sebagai kejahatan. Terus secara yuridis, kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Terus secara sosiologis, kejahatan meliputi segala tingkah laku manusia, baik yang ditentukan, yang belum atau tidak ditentukan dalam undang-undang, yang pada hakikatnya oleh masyarakat itu dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis maupun psikologis menyerang atau merugikan masyarakat
dan melukai perasaan asusila dalam kehidupan masyarakat. Terus sifat-sifat penjahat menurut para ahli, menurut yaitu menurut Lombroso, penjahat itu sejak lahir, penjahat itu karena sakit jiwanya, penjahat itu terdorong oleh karena nafsu birahi, penjahat itu karena adanya kesempatan sehingga melakukan tindakan kejahatan. Terus penjahat itu dari kebiasaan, yang itu sebab dan musabab kejahatan. Yang pertama itu teori roh jahat, teori kemauan bebas, teori faal tubuh, teori sebab kejahatan dalam masyarakat, teori sebab kejahatan karena sakit jiwa, dan teori tentang sebab-sebab kejahatan karena susunan kenegaraan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.